la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian dari rezeki yang aku sudah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Jadi Allah meminta kepada kita, Bapak dan Ibu, bukan karena kotak infak itu lewat, enggak. Ayat ini dimunculkan, enggak. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari rezeki yang sudah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Di antara kita, Bapak dan Ibu. Entah siapa yang lebih dahulu nanti. Ya. Lalu mereka berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Cerita ini kembali pun ini cerita tentang orang yang di neraka. Ya. Jadi Allah mengingatkan kita untuk selalu berinfak, Bapak dan Ibu, bersedekah. Dan salah satu sedekah kita, infak kita adalah perjalanan kita dari rumah kemari, Bapak dan Ibu, ke rumah Allah ini, terutama di waktu subuh. Maka kenapa sholat sunnah subuhnya itu Rasulullah katakan khairud dunya wa ma fiha, sebaik-baik dunia dan seisinya akan diberikan kepada kita. Maka kalau bisa jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib itu subuh. Kalau bisa, kalau ada yang datang terlambat, biarkan dulu dia sholat sunnah rawatib, kecuali kalau terlambatnya setengah jam. Tidak bisa, Bapak dan Ibu. Kalau 10, 15 masih bisa kita tolerir, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu, Bapak dan Ibu, itu menunggunya 20 menit untuk sholat subuh. Untuk sholatnya, dari mulai azan ke sholat itu 20 menit, Bapak dan Ibu. Tidak terburu-buru. Ya, enggak terburu-buru. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saking utamanya sholat subuh itu, waktu subuh itu, sampai sholat sunnahnya pun juga diutamakan gitu. Dan pernah dijelaskan di sini bahwa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk umatnya, dan doa ini ditunda sampai hari kiamat untuk umatnya. Apa itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang datang di pagi hari kepadamu. Kemana itu datangnya? Ke rumah Allah, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini gambarannya Allah ingin berikan kepada kita, di mana orang yang dalam neraka berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kalau sekiranya Engkau menunda waktu kematianku ini sesaat saja. Ya. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti kami akan bersedekah dan pasti kami akan menjadi orang baik. Itu kan katanya, Bapak dan Ibu. Sudah dikasih umur 30, 40, 50, 60, 80, enggak digunakan juga kenikmatannya Allah berikan ini, Bapak dan Ibu. Menyesal tapi di akhirat. Setelah dia di neraka, dia berkata kepada Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk bersedekah dan supaya kami jadi orang baik. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, Allah katakan apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin kematian itu bisa ditunda apabila dia sudah datang. Tidak mungkin, Bapak dan Ibu. Ajal kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya mati ketika lagi main mercon. Tak. Mati, Pak. Jangan sampai kita mati dalam keadaan main mercon, Bapak dan Ibu. Tapi kalau bisa mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan kita berbuat kebaikan, Bapak dan Ibu sekalian, mati dalam keadaan kita melakukan amal soleh, Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai seperti apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Asr. Karena Allah kan bersumpah, Bapak dan Ibu, dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi zaman, Bapak dan Ibu, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Di dalam kerugian pada dasarnya, Bapak dan Ibu. Nah, kita tidak mau menjadi orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi terkadang perilaku kita perilaku orang yang rugi, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak menggunakan tadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini kenikmatan, Bapak dan Ibu, yang perlu kita ingat kembali yang sudah Allah berikan kepada kita.
Mengapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Umur itu tidak akan mungkin bisa dipanjangkan, Bapak dan Ibu. Dan umur itu tidak akan mungkin bisa dipendekkan. Tidak, kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfah tsumma ja'alakum azwaja. Dan Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah, kemudian dari saripati, dari nutfah, air mani, dan kemudian kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Jadi kalau kita berpasang-pasangan itu pada dasarnya bukan karena kita, Bapak dan Ibu. Kita punya pasangan hidup itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah salah memberikan pasangan, kecuali manusia yang memaksakan diri untuk mencari pasangan atas dasar nafsunya, Bapak dan Ibu. Ini berbeda gitu. Ya, berbeda. Gitu. Wa ma tahmilu unsa min unsa wala tad'u illa bi'ilmi. Aku mengetahui tentang janin yang ada di dalam rahimmu dan kapan engkau melahirkan. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam rahim seorang wanita itu ketika dia hamil dan kapan dia akan melahirkan, Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang dokter mengatakan 9-10 hari, bisa lewat, Bapak dan Ibu. Bisa lewat. Dari 9-10 hari, bisa jadi 10 bulan. Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, Bapak dan Ibu. Karena Allah yang menentukannya gitu. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, kita punya ilmu ini sedikit. Saya dan kita semua ini sedikit. Tidak ada punya ilmu yang banyak, kecuali hanya Allah. Maka tidak salah malaikat itu selalu berdoa kepada Allah. Kita minta atau tidak kepada malaikat, malaikat selalu mendoakan orang yang beriman, orang yang baik, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam surat ke-40, surat Ghafir, surat Al-Mu'min, Allah menceritakan bagaimana malaikat selalu mendoakan orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang baik. Kata Allah begini, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ada malaikat-malaikat yang membawa, memanggul singgasana arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu, dan ada para malaikat yang bertasbih memuji Allah di sekitar arsy itu dan beriman kepada Allah, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Apa doanya kepada Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat, kasih sayang Allah, Bapak dan Ibu, rezeki Allah, ilmu kita itu sedikit. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Sedikit Bapak dan Ibu. Kalau dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 85 itu apa kata Allah? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kamu ilmu sedikit, Bapak dan Ibu. Hanya sedikit. Tapi kadang-kadang kita ini merasa lebih. Lupa kalau ilmu itu yang memberikan adalah Allah. Maka kembalikan kepada Allah, Bapak dan Ibu. Karena kadang-kadang kita suka memaksakan diri seakan-akan kita lebih tahu dan kita tonjolkan lisan kita itu bahwa mengatakan kepada orang lain seakan-akan kita lebih tahu, padahal kita tidak tahu. Jadi kalau bukan Allah yang memberikan ilmu tadi, memberikan ilham itu kepada kita, barangkali kita pun juga entah seperti apa kondisinya, Bapak dan Ibu. Jadi apa kata malaikat tadi? Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampuni orang-orang yang beriman. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqhim adzabal jahim, jauhkan mereka daripada azab neraka jahanam. Ini malaikat, Pak. Tidak pernah kita minta, tapi dia langsung meminta kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian. Maka pergi ke masjid itu tidak pakai titel, Pak. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Pergi ke masjid tidak pakai titel. Kenapa? Banyak orang yang bertitel tidak bisa ke masjid. Dan tidak mau ke masjid, dan tidak punya ada usaha untuk pergi ke masjid. Kenapa? Untuk menghadap Allah itu tidak pakai titel dunia, Bapak dan Ibu, tapi pakai titel apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa, orang yang mampu menguatkan fisiknya, jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala tantangan yang Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, tidak pakai, Pak.
Ya, mohon maaf, untuk mengurus masjid pun juga tidak pakai titel. Tidak pakai titel. Tapi pakai hati Bapak dan Ibu. Dan pakai pikiran yang panjang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mengelola umat itu tidak bisa hanya pakai titel Bapak dan Ibu. Tidak ada gitu. Dan gajinya tidak ada di masjid. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tidak ada gaji di masjid. Malah barangkali kita yang banyak mengeluarkan untuk masjid. Kenapa? Karena ini bagian daripada tabungan kita yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu tidak sembarangan Bapak dan Ibu, ada aturan dari Allah. Allah punya aturan di dalam surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Bahwasanya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah itu pertama adalah orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau dia tidak betul-betul beriman kepada Allah, tidak bakal bisa Pak, Bu, apapun alasannya. Ini Allah yang punya aturan, bukan saya. Saya tidak ada apa-apanya. Ini kata Allah. Yang kedua, orang yang mampu untuk datang selalu ke masjid menunaikan sholat yang wajib 5 waktu itu, karena dia selalu ingat bahwa dia bakal mati. Dia ingat akan hari akhir Pak, Bu. Kalau kedua hal ini ada pada diri kita, pada jiwa kita dengan kuat, tanpa kita dipanggil Bapak dan Ibu, kita akan datang. Atau panggilan itu mengingatkan kita, sebab azan itu bisa jadi panggilan untuk mengingatkan orang yang lalai. Apanya yang lalai Bapak dan Ibu? Azan, uzun, telinga. Berarti telinganya yang lalai Bapak dan Ibu. Dipanggil dia sekali nggak dapat di subuh, dipanggil lagi di waktu zuhur nggak datang, dipanggil lagi di waktu asar nggak datang, dipanggil lagi di waktu maghrib nggak datang, dipanggil lagi di waktu isya nggak datang juga. Ya sudah, nanti tunggu 30 tahun kemudian dia datang. Allah menunggu Bapak dan Ibu. Allah menunggu. Kapan kita datang? Maka dipanggil terus. Maka azan itu artinya apa? Telinga-telinga yang lalai diingatkan dengan suara Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kita diingatkan. Hanya sayangnya ya, salon kita itu rusak di bagian sebelah sana Bapak dan Ibu sekalian, sehingga tidak terlalu terdengar. Ya Bapak dan Ibu, tidak terlalu terdengar gitu. Malah yang terdengar yang ujung sana Bapak dan Ibu, yang menaranya tinggi, sehingga tidak perlu juga jadi masalah dengan suara Bapak dan Ibu sekalian pada dasarnya. Dan hal seperti ini bukan hal yang baru dalam perjalanan sejarah Bapak dan Ibu, akan berulang walaupun orangnya berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling sulit itu kan orang yang dekat dengan masjid, tiap hari bising dia telinganya. Kita yang 20 kilo terdengar juga misalnya suara dari sini, tidak terlalu bising Pak, Bu. Yang bising adalah hatinya. Hatinya yang bising pada dasarnya. Kenapa? Ada masalah di hati kita Bapak dan padahal panggilan ini panggilan Allah. Walaupun barangkali ada sesuatu yang perlu kita perbaiki Bapak dan Ibu dari sisi suara itu. Kenapa? Kita barangkali lebih nyaman dengan suara dunia daripada suara Allah. Kenapa? Disinilah hati kita Bapak dan Ibu yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita dahulukan? Hak Allah atau hak manusia Bapak dan Ibu? Walaupun nanti dalam hak Allah itu akan terjadi perbedaan pendapat di antara sesama manusia. Nah, ketika terjadi perbedaan ini Bapak dan Ibu, hanya kita maklumin saja. Kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa disatukan. Hanya bisa dipahami Bapak dan Ibu. Lalu ditata kembali. Penataannya bagaimana? Supaya apa? Supaya kita bersama-sama menghadap Allah walaupun ada perbedaan. Bapak dan Ibu. Sama tujuannya Allah juga. Hanya ada perbedaan di situ Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita bahwa kita yang paling benar. Tidak. Yang paling benar adalah Allah Bapak dan Ibu. Maka di dalam surat ke-42, surat Asy-Syura ayat ke-10 Allah bilang, "Wa makhtalaftum min syai'in fahukmu ilallah." Apabila kamu berbeda satu pendapat, satu hukum, maka kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan Bapak dan Ibu, karena Allah yang paling benar. Ya, Allah yang paling baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini gambaran yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kenikmatan yang begitu banyak, begitu besar sudah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari gitu. Ya, jangan sampai kita menyesal. Nah, inilah ibadah itu Bapak dan Ibu. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar Bapak dan Ibu sholat.
Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat ke-22 ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan kamu, dan berbuat baiklah kamu agar kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu kerjaan kita, Bapak dan artinya apa? Ruku. Kita hanya menghinakan diri hanya kepada Allah, Pak, Bu. Sujud. Jadi kita tunduk, kita sujud itu hanya untuk Allah, tidak untuk manusia, Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai ada rasa ketakutan bahwa seakan-akan kita tidak mendapatkan jatah dari manusia. Yang kita takutkan kita tidak dapat jatah dari Allah, Pak, Ibu. Sebab masih banyak orang yang tidak mendapatkan jatah dari manusia, dia masih hidup. Dia tidak mendapatkan hak daripada manusia, dia masih hidup, Pak. Tapi bagaimana kalau Allah tidak memberikan haknya? Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Stres, Pak. Bunuh diri. Walaupun di bawah pohon cabai. Ya kan, kenapa? Karena cabainya hancur. Ya, tidak panen, Pak Ibu. Busuk semuanya. Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terima gitu kenyataan gitu. Padahal bisa jadi selama ini dia punya kebun cabai, tapi kalau berhasil tidak pernah bayar zakat. Bisa jadi dia berusaha, dia berdagang sampai detik ini, tapi ketika satu waktu dia runtuh perdagangannya, bisa jadi Allah ingatkan karena Anda tidak bayar zakat, karena Anda tidak berinfak, karena Anda tidak sedekah, atau karena Anda tidak pandai bersyukur kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini Bapak dan Ibu, betapa banyak orang yang datang kepada Allah dalam keadaan dia punya masalah, menangis di hadapan Allah dengan doa yang panjang, dengan keseriusannya di waktu itu. Tapi apa yang terjadi setelah Allah membukakan pintu kenikmatan kepadanya? Di dalam surat ke-39 ayat 49 Allah katakan begini, Fa'idha massal insana durun da'ana rabbahu thumma khawwalna ni'matan minna qala innama utitu ala ilm bal hiya fitnatu walakin aktsarahum la ya'lamun. Apabila manusia itu ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa problem, Bapak dan Ibu, dia menangis menghadap Allah sambil berdoa, ya Allah, ya Allah. Itu kan kita, Pak, saya dan kita semua. Tsumma khawwalna ni'matan minna. Apabila Allah sudah membukakan pintu kenikmatan kepadanya, apa yang terjadi? Qala innama utitu ala ilm. Semua ini terjadi, artinya aku mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesenangan, itu semua karena ilmuku. Bal hiya fitnah. Apa kata Allah? Itu semua adalah ujian buat kamu. Kamu senang ujian, kamu susah juga ujian, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi tetap dari ujian itu kita tidak boleh malas untuk beribadah kepada Allah, Bapak dan Ibu. Tidak boleh gitu. Mengapa? Karena sifat malas ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, Allah sebutkan di dalam surat ke-4 ayat ke-142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, tetapi Allah menipu diri mereka sendiri. Ini sifat orang munafik, Pak. Allah ingin ditipu. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengayakan dia, Allah yang memuliakan dia, Allahnya mau ditipu. Kalau kita menipu sesama manusia, wajar, Pak. Kenapa? Sama-sama manusia. Tapi ini yang menciptakan, yang memberikan segala kepadanya, mau ditipu. Bagaimana cara dia menipu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri salat, malas-malasan. Nah, imam ini lagi yang jadi imam panjang kayaknya nih ayat yang dibaca. Mulai, Pak, malas. Ya malas. Ah sudahlah, kalau dia lagi aku tempat yang lain baik. Pokoknya yang penting salat. Enggak pakai yang penting, Pak. Masuk surga itu tidak hanya sekedar kita melakukan kebaikan, tapi membutuhkan sesuatu yang besar, Bapak dan Ibu. Keikhlasan, Bapak dan Ibu sekalian, keimanan yang kuat, semangat, pengorbanan, Bapak dan Ibu, kesungguhan kita yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Mengapa? Karena kita ini sedang diseleksi, Pak, Bu. Sedang diseleksi. Ya. Jadi kalau kita sedang diseleksi, otomatis kita harus serius dalam seleksi itu. Nah, yang menyeleksi ini adalah Allah, bukan manusia, Pak. Kalau manusia bisa disogok. Ya kan? Bisa dikasih hadiah. Tapi kalau Allah, tidak bisa, Pak. Mau pakai apa? Gak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah tidak pakai segalanya, sebab dia yang punya semuanya.
dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya kemuliaan, Bapak dan. Nah, itulah ibadah tadi, Bapak dan Ibu. Ya, itulah ibadah. Jadi kita diminta oleh Allah SWT untuk mengerahkan segala potensi yang kita miliki ini hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Tapi ketika kita mengerahkan diri kita untuk Allah, pasti ada hambatan, dicaci, dihina, dijauhi, difitnah, dikhianati. Itu pasti Bapak dan Ibu. Mengapa? Rasulullah SAW saja juga sama merasakan seperti itu. Maka kalau kita menghadapi hal kondisi seperti ini, ada satu doa yang juga kita sering ingatkan di sini. Apa doanya? Di dalam surat ke-9 ayat ke-129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Udah doa saja sama Allah. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan orang itu, ya sudah kita doakan saja Bapak dan Ibu. Kita doakan. Sampai-sampai Allah bilang mengatakan begini. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, aku kata Allah akan memutus rahmat darinya. Apa sebab dia membencimu? Apa sebabnya? Kalau sebabnya karena nafsu, aku akan putus rahmat darinya kata Allah. Dalam surah Al-Kautsar ayat yang ketiga Bapak dan Ibu. Tapi tadi supaya kita mendapatkan rahmat Allah ini, Allah bilang washolli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu, bukan kepada manusia, dan berkorbanlah. Apa yang kita bisa korbankan? Waktu, tenaga, pikiran kita, Bapak dan Ibu. Ya, jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu kita sia-siakan, Bapak dan Ibu. Ini jangan sampai gitu. Maka tadi sisi ibadah, hakikat ibadah itu adalah mengingatkan kepada kita tentang kenikmatan Allah. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah hakikat ibadah itu bagaimana kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, aktivitas yang kita kerjakan, apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu pedagang, apakah itu petani pekebun, ataukah dia barangkali yang lainnya, itu semua sebagai alat Bapak dan Ibu, alat untuk mengagungkan Allah. Jadi jangan jadi tujuan gitu. Kita berkebun jadi tujuan, sehingga dengan tujuan itu Bapak dan Ibu sekalian kita jadi terpandang. Bukan, jadikan alat sehingga kalau kita dapat dari apa yang kita kerjakan tadi, perbanyak untuk Allahnya, Bapak dan Ibu. Berikan kepada Allahnya lagi. Kenapa? Nanti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffir anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Di dalam surat ke-29 ayat yang ke-7. Ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal kebaikan, mereka akan dihapuskan semua kesalahannya. Walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ya kan Bapak dan Ibu, kita hanya bersedekah 2.000 atau 5.000 atau 10.000, tapi yang kita lakukan tadi ikhlas karena Allah, karena keimanan kepada Allah, otomatis nanti Allah akan berikan kepada kita 10 kali lipat, Pak. Malah bisa jadi lebih daripada 10 kali lipat. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ketika kita melakukan itu betul-betul karena beribadah kepadanya, ikhlas karenanya, tulus karenanya, jujur karenanya, Bapak, bukan karena manusia. Nah, ini kita agungkan Allah kepada Ibu sekalian. Bagaimana caranya gitu kita mengagungkannya? Maka tidak salah kalau tadi kita kembali lagi di dalam surat ke-40 surat Ghafir, doa malaikat apa berikutnya Bapak dan Ibu? Tadi kan sudah disebutkan doa malaikat bahwa dia ingin agar Allah mengampuni dosa orang-orang beriman, memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah, dan menjauhkan mereka daripada azab neraka. Doa berikutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkan orang-orang beriman itu ke dalam surga yang Engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim, terutama orang-orang yang baik. Siapa? Min abaihim, dari kakek nenek moyang mereka. Kalau kita tidak mendoakannya Bapak dan Ibu, malaikat yang mendoakan itu. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Kalau kita tidak mendoakan pasangan kita, maka malaikat akan mendoakan pasangan kita itu. Wa zurriyatihim, anak cucu mereka. Kalau kita lupa mendoakan anak cucu kita, maka para malaikat tidak pernah berhenti untuk mendoakan buat anak cucu kita yang termasuk bagian daripada orang-orang yang saleh.
Ini Bapak dan Ibu. Sampai hari kiamat didoakan oleh malaikat. Kalau tadi dia mengikuti syarat apa? Tidak hanya sebagai orang beriman, tetapi orang yang selalu melakukan kebaikan ketika dia masih hidup di dunia. Sampai akhirnya apa kata malaikat di dalam ayat yang ke-9 di surah 40 tadi? Wa qahimus sayyi'at wa min taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Dan ya Allah, kata malaikat, jauhkan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu daripada bencana yang jelek. Jauhkan ya Allah. Jadi kalaupun mereka tetap mendapatkan bencana, maka doa malaikat ini apa? Memintakan supaya orang yang meninggal tadi terkena bencana dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dalam keadaan husnul khatimah. Ini Bapak dan Ibu, malaikat. Maka barang siapa yang dijauhkan daripada bencana yang jelek, itu semua karena rahmat-Mu ya Allah kepada mereka. Ya Allah, Bapak dan Ibu, apalah kurangnya Allah lagi kepada kita gitu. Ya, kesempatan, waktu hidup, Bapak dan kenikmatan yang sampai pagi hari ini kita dapatkan, Bapak dan Ibu. Ya, sampai detik ini kita masih bisa bersama keluarga, sampai pagi ini kita masih bisa duduk di rumah Allah ini, Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebab ketika kita duduk di dalam masjid ini, hanya duduk saja Bapak dan Ibu, itu ada 3 kalimat yang diucapkan oleh malaikat. Ya, ada 3 kalimat yang diucapkan oleh malaikat ketika kita berada di dalam masjid ini, walaupun hanya duduk tanpa melakukan apapun, apalagi kalau dia melakukan sesuatu buat dirinya. Apa itu? Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, dan ya Allah terimalah taubat si fulan. Jadi kalau kita lagi pusing, lagi ada permasalahan galau di luar sana, sudah masuk aja masjid. Insya Allah masjid ini kan adem, kecuali kalau dimatiin, ya kan? Ya, kenapa? Karena masjid itu untuk mengelola umat, untuk menyenangkan umat. Insya Allah nanti pembayarannya umat yang membayar. Jangan takut. Ya, kalau ada masjid itu menjadi runtuh, itu karena umatnya, karena manusianya yang ada di sekitar itu, Bapak dan ya, ini kewajiban kita gitu. Jadi kalau kita tidak nyaman di rumah, datanglah kemari walaupun hanya numpang tidur. Kan biasa suka ada di siang itu, ya kan, Bapak dan para tukang yang numpang tidur ya, sekarang udah nggak ada lagi, udah selesai barangkali, ya sudah selesai pembangunan rumah yang di sebelah sana itu. Ya, biasanya dia numpang tidur, habis sholat dia tidur, itu rame. Jemaah kita rame kenapa? Karena para tukang. Setelah para tukang tidak ada, ya masih rame juga lah. Ya walaupun tidak banyak. Tapi tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua tadi dalam beribadah kepada Allah itu bagaimana kita mengagungkan Allah. Maka kalau kita mengagungkan, jangan diperkecil dalam mengingat Allahnya Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena tadi saya sebutkan ada sifat munafik. Apabila dia berdiri sholat, dia malas-malasan. Yang kedua, sifat munafik itu akan muncul pada diri kita, yura'unan nas, ingin selalu dipuji, riya di hadapan orang. Kalau dia melakukan sesuatu, ingin disebut Bapak dan Ibu. Nah, ini ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi jangan sampai sifat ini ada pada diri kita, Bapak dan Ibu. Karena sifat ini sudah Allah munculkan. Maka kata Allah di ayat ke-143-nya dalam surah An-Nisa itu, mudzabdzabina baina dzalik. Orang seperti ini tidak jelas apakah dia Islam, apakah kafir. Tidak jelas Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena antara hati, lisan, perbuatannya berbeda, Bapak dan Ibu. Ya, berbeda gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu kita masih punya kesempatan waktu. Kalau Bapak dan Ibu yang ingin menyempurnakan pembahasan kita ini, yang pada dasarnya kita berbicara tentang masalah ibadah, terutama waktu Bapak dan Ibu. Sehingga jangan sampai hanya gara-gara akhir tahun kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir tahun kita sia-siakan kesempatan itu untuk apa? Untuk berzikir, bermunajat, bertakarub kepada Allah. Dan semestinya hari ini harus lebih baik daripada awal tahun yang lalu. Jadi awal tahun tahun ini 2022 harus lebih baik daripada tahun 2021 Bapak dan Ibu. Kalau di awal saja kita sudah menata kembali, karena subuh itu artinya menata.
Wasubhi idza tanaffas, dalam surat At-Takwir ayat ke-18 itu, subuh yang dalam keadaan kalian sudah tertata. Jadi subuh tertata, Pak. Jadi kalau orang yang sudah bangun di waktu subuh itu berarti tertata kerjanya. Apa ini dia mau kerjakan? Nanti di jam 6, di jam 7, di jam 8, di jam 12, sampai nanti dia mau tidur lagi sudah tertata. Dari mana? Dari mulai subuh. Tadi fajar artinya terpancar cahaya, Bapak dan Ibu. Ada pancaran cahaya di situ. Nah, kalau pancaran ini kita dapatkan, maka tidak salah nanti. Tidak hanya di dunia, nanti di akhirat tubuh kita bercahaya. Kenapa? Karena salah satunya pancaran yang kita dapatkan sholat subuh berjamaah di masjid ini, Bapak dan Ibu sekalian. Atau di masjid yang lain, atau di musola yang lain. Yang jelas kita berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali Bapak dan Ibu sebelum masuk waktu syuruk. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Baik, kita lihat di dalam surat ketiga ayat 159. Allah katakan begini, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan sebab rahmatku ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Jadi ketika kita menangani perbedaan pendapat itu atau kita menghadapi perbedaan pendapat, yang harus kita lakukan adalah kembali dulu kepada Allah. Meminta petunjuk, meminta rahmat dari Allah, Bapak dan Ibu. Sebab hati kita lembut itu bukan karena kita, Pak. Ya, bukan karena kita, semua karena Allah. Walaupun sebelum itu terjadi, Allah katakan begini di dalam surat surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah keadaan setiap diri mereka sendiri. Nah, ada tidak usaha dari diri kita, Bapak dan Ibu, untuk menjadi baik? Ada tidak gitu? Tetapi jangan memunculkan sifat diri kita, Bapak dan Ibu. Apa sifat diri kita itu? Di kalimat berikutnya, walau kunta fadhan qadidal qalbi lan faddu min haulik. Apabila engkau memiliki sikap yang keras, hati yang kasar, tentu semua orang akan menjauh. Jadi kita minta kepada Allah supaya sikap kita tidak keras, supaya hati kita tidak kasar, karena seakan-akan bahwa kita yang paling benar. Tidak, Bapak dan Ibu. Maka tadi saya katakan bahwa di dalam surat ke-42 ayat ke-10 itu, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmu ilallah. Apabila kamu berbeda satu hukum, pendapat, tidak ketemu jalan tengahnya, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Ya, kembalikan kepada Allah. Nah, ketika ini terjadi, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk apa? 3 hal. Fa'fu anhum, maafkan mereka yang barangkali tidak sama dengan dirimu. Sudah, maafkan, jangan ada dendam, jangan ada emosi, sehingga akhirnya masjid jadi imbas. Gak boleh jadi imbasnya masjid ini, Bapak dan Ibu. Hanya perbedaan kita gitu. Sehingga kita gak mau lagi datang ke masjid gara-gara berbeda. Tidak lah. Ya kan? Kan masjid ini kan beda-beda, Bapak dan Ibu. Kenapa? Bangunan masjid ini kan ada semen, ada pasir, ada batu bata, ada besi. Kalau tidak berbeda ini, bisa kebangun masjid ini, Bapak dan Ibu? Enggak. Tapi karena perbedaan itu terbangun masjid ini gitu. Kenapa? Karena semua sudah punya kapasitasnya, punya kelebihannya. Batu punya kelebihan, pasir punya kelebihan, semen punya kelebihan, besi punya kelebihan, apalagi Bapak dan Ibu? Cat, keramik punya kelebihan. Sudah, tempatkan kelebihannya itu sesuai dengan tempatnya. Tapi tadi munculkan sifat apa? Memaafkan. Karena bisa jadi ilmu dia tidak sama dengan ilmu kita. Bisa jadi orang itu lebih paham daripada kita, tapi kadang-kadang kita merasa yang lebih paham. Ini memaafkan. Yang kedua, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah. Kalau kita salah minta ampun, kalau dia salah kita mintakan ampun kepada Allah. Ini kan kebersamaan, Bapak dan Ibu. Ya, kebersamaan. Maka sholat itu salah satunya menggambarkan tentang persaudaraan. Apa itu? Salam. Gak mungkin gara-gara kita tidak suka sama saudara kita di sebelah kanan, kita gak mau salam ke sebelah kanan. Hanya lirik saja, Assalamualaikum. Gak mungkin, Pak. Lihat wajahnya.
Maka kalau kita salat melihat wajah saudaranya, tapi tidak perlu dipelototi. Lihat. Ya. Yang wajib ke kanan, yang kiri sunnah. Lihat juga. Jangan hanya kanan saja, kiri juga lihat. Kenapa? Bisa jadi ada saudara kita yang butuh bantuan. Ada saudara kita yang butuh perhatian. Ada saudara kita yang tidak hadir di sebelah kiri. Kenapa? Karena biasa di sebelah kiri dia. Kemana kita cari? Oh, rupanya dia sakit, dia uzur, dia begini. Itulah Bapak dan Ibu, sholat berjamaah menggambarkan kepada kita kebersamaan walaupun pasti ada perbedaan. Pasti berbeda Bapak dan Ibu. Ya. Masa yang sholat di saf pertama itu gemuk semua gitu? Nggak ada ceritanya. Di saf pertama itu semuanya harus tinggi sama semua. Nggak ada Bapak dan Ibu. Di saf pertama itu harus doktor semua. Enggak ada Pak, Bu. Siapa yang duluan, dia yang dapat. Itu sebenarnya. Fastabiqul khairat di situ Bapak dan Ibu. Ya, tidak berbicara masalah titel, tidak bicara masalah pangkat. Kenapa? Berbicara tentang masalah ketakwaan kepada Allah. Tidak dilihat di situ Bapak dan Ibu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu Pak, Ibu. Tanggalkan dulu kelebihan yang Allah kasih kepada kita di luar sana ketika kita masuk ke dalam masjid. Tanggalkan dulu semuanya Bapak dan Ibu. Lepaskan semuanya, sisi titelnya, sisi amanah yang lainnya, lepaskan semua. Ketika kita masuk ke masjid, posisi kita sama di hadapan Allah sebagai hamba. Masa gara-gara dia punya posisi bagus di luar sana, ketika sujud, sujudnya berbeda Pak? Ada nggak kira-kira? Cara sujudnya berbeda, karena dia punya pangkat gitu, beda sujudnya. Nggak bisa, harus sama sujudnya. Apa? Anggota sujud itu kan ada berapa Bapak dan Ibu? Kening, telapak tangan, 2, lutut, jari kaki. Mau dirubah? Hanya kedua tangan saja. Kening tidak, lutut tidak, kaki tidak. Bapak dan Ibu sekalian. Bisa jadi karena apa? Karena sudah stroke. Ya, karena sudah stroke. Tapi kalau dia masih sehat, dia punya pangkat, apakah berbeda sujudnya? Enggak Pak, Bu, sama. Merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah. Maka tadi kalau ada perbedaan, ada tidak nyaman, sudah kita mintakan ampun kepada Allah. Kita minta ampun, kita juga mendoakan saudara kita tadi supaya Allah ampuni. Barangkali ada kekeliruan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah yang ketiga, apa syaratnya yang Allah kasih kepada Rasulullah? Wasyawirhum fil amri. Apa itu? Tetap kita bersama, tetap ada komunikasi, tetap ada musyawarah. Tidak bisa dilakukan sendiri Bapak dan Ibu. Untuk masuk ke liang lahat, kita tidak bisa sendiri Pak. Apakah bisa? Kita mandikan tubuh kita sendiri, kita kafani tubuh kita sendiri, kita apa? Solati tubuh kita sendiri, kita masukkan tubuh kita ke keranda, keranda itu. Lalu apa? Keranda membawa dirinya sendiri. Bisa Bapak dan Ibu? Oh, ini aneh nih. Pernah ada nggak di sini? Nggak mungkin Pak Ibu. Kita butuh orang lain Bapak dan untuk membawa keranda kita tadi. Depan 2, belakang 2, tengah-tengah 4 Bapak dan Ibu. Siapa tahu tubuh kita ketika diangkat itu ringan Pak. Kenapa? Karena tubuh yang ketika dia hidup selalu memberikan kebaikan kepada semua orang. Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT gitu. Jadi gambaran tadi gitu tentang menghadapi perbedaan. Maka di dalam surat ke-16 ayat 125 sampai 128 itu juga diberikan penjelasan kepada kita dalam melakukan kebaikan. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita mengajak orang lain ke jalan Allah itu dengan cara yang bijaksana Bapak dan Ibu. Nah, tentu bijak itu bisa jadi tidak bisa diselesaikan, mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya punya kebiasaan kalau dalam menyelesaikan masalah itu tidak bisa pakai WA Pak. Tidak bisa gitu. Tidak pakai Instagram, nggak bisa Pak. Kenapa? Kita mau selesaikan masalah itu dengan orang yang kita tuju, dia lagi dalam keadaan di toilet. Kira-kira bagaimana jawaban dia di toilet Bapak dan Ibu? Bisa sama tidak dengan kita? Nggak mungkin. Barangkali dia dalam keadaan sedang main-main Pak. Akhirnya apa? Jawabannya pun main-main. Jadi kalau kita punya masalah Bapak dan Ibu, tidak pakai online tapi offline. Langsung bisa ketemu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Supaya selesai masalahnya. Walaupun barangkali agak tinggi suaranya, setelah itu makan kue bersama, ngopi bersama. Apalagi makan pempek bersama. Dan Ibu sekalian. Kalau bila perlu Bapak dan Ibu.
Ini kan karena nggak pernah ada pempek di pagi hari ya. Nah, perlu juga pempek berkali. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini dimunculkan gitu. Kebijaksanaan Bapak dan Ibu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, ilmu yang baik. Apa itu? Ya tetap ada ketauladanan di situ Bapak dan Ibu. Ada contoh yang diberikan gitu kepada kita gitu. Jadi kalau memang kita salah, ya kita akui kita salah Pak. Kalau memang pendapat kita nggak diterima, ya jangan ngambek kita Bapak dan Ibu. Jangan baperan kalau anak sekarang itu. Ya sudah, kenapa? Belum saatnya. Dan jangan di kemudian kita bilang, itu kan usulku kemarin nggak diterima, maka jadi kayak begini. Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena catatannya tidak ada di langit di waktu itu. Tapi nanti baru akan ada di kemudian. Hanya disitulah kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk sabar. Sampai pada posisi wajadilhum billati ahsan. Ketika kita berdiskusi, berjidal Bapak dan Ibu dengan cara yang lebih baik, ahsan, bukan hasan Pak. Ahsan. Hasan itu baik, tapi kalau ahsan lebih baik. Artinya apa? Ya sudah, setelah itu kita biasa. Kita main apa? Badminton lagi, kita main apa lagi? Duduk di pos lagi, barangkali kita apa lagi di situ? Duduk di masjid lagi, Bapak. Kenapa? Biasalah perbedaan itu, Bapak dan Ibu. Jangan terlalu serius, Pak. Cepat tuanya dan cepat matinya nanti. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena pasti akan ada yang baik saja, terkadang itu tidak disukai juga, Bapak dan Ibu. Kalau yang tidak baik, biasalah. Yang baik saja itu terkadang tidak disukai. Padahal sudah baik, sesuai dengan aturannya. Jangan kita bilang, ini ujian Bapak dan Ibu. Belum tentu karena kita salah. Belum tentu karena kita dosa ujian. Bisa jadi karena Allah ingin melihat sampai di mana kejujuran kita dalam beriman kepada Allah. Karena kadang-kadang kita nggak jujur Bapak dan Ibu kepada Allah. Ya kan? Nggak jujur. Kenapa? Kita nggak mau terima Pak. Asa ayat dalam surat kedua ayat ke-219 Allah bilang begini, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang yang pada dasarnya kamu tidak suka peperangan itu, terutama peperangan batin, Pak. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah lebih tahu. Jadi jangan sampai kita mendahului tadi Allah Subhanahu wa taala dan Ibu sekalian. Waktu kita sudah lewat Pak, waktu syuruk sudah masuk insyaallah. Mudah-mudahan di waktu mendatang barangkali ada pertanyaan khusus yang nanti juga barangkali mudah-mudahan kita bisa berikan waktu khusus untuk bertanya walaupun tanpa ada materi dan Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini sebagai jalan kita kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai hamba yang soleh. Dan mudah-mudahan dengan cara ini Allah memberikan kepada kita label sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan kita sholat di rumah Allah ini di setiap subuh, mudah-mudahan Allah memberikan pancaran yang terbaik kepada kita, baik di dunia, di alam kubur, ataupun nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد إمام الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.